Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur masih diberi napas kehidupan dan diberi kesempatan untuk menikmati berkat-berkat-Nya yang luar biasa di sepanjang hari ini. Sebelum kita beraktivitas, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam segmen Sabda Hidup yang kita beri judul pada pagi hari ini, Jalan Pintas, yang terambil dari satu nats Alkitab di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas." Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu rintangan keberhasilan yang paling sering muncul adalah keinginan menerobos jalan pintas. Mengambil jalan pintas tidak akan menghasilkan kebaikan apapun dalam jangka panjang dalam kehidupan kita. Mencari jalan pintas merupakan suatu tanda ketidaksabaran kita, sekaligus tanda disiplin diri yang buruk, dan ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kita lihat di ayat nats kita pada pagi hari ini. Raja Saul mengambil jalan pintas dan dia melanggar titah Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya. Sepintas, sepertinya Raja Saul berhasil secara manusia. Tetapi Tuhan marah dan mengambil statusnya sebagai raja dan memberikannya kepada Daud. Dan kalau kita melihat pembacaan kita ayat berikutnya, dan seterusnya, akhir daripada hidup Raja Saul, dia harus mati di medan pertempuran. Karena apa? Karena dia melanggar titah Tuhan, mengambil jalan pintas. Dia tidak sabar menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendapat satu teladan yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Dia yang adalah Allah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, dan pada akhirnya dia harus menderita dan mati di kayu salib. Lalu dia dibangkitkan dan dipermuliakan, mendapat mahkota kehormatan Raja di atas segala raja. Yesus memberi teladan ini kepada kita anak-anak Tuhan. Dia melalui proses hidup tidak mengambil jalan pintas. Itu sebabnya pada pagi hari ini firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 mengatakan, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Yesus sudah memberi teladan. Dia melalui proses, melalui salib, dan akhirnya dia dipermuliakan mendapat mahkota kehidupan yang kekal, raja di atas segala raja. Kita pun sebagai orang-orang percaya dikatakan, kalau kita mau mengikut Tuhan, maka kita harus menyangkal diri kita, memikul salib kita, dan mengikut Tuhan. Ada proses, tidak melalui jalan pintas. Tuhan tidak pernah berjanji memberi jalan mulus kepada kita. Tuhan tak pernah janji selalu langit biru. Tuhan tidak pernah berjanji Dia memberi jalan yang baik kepada kita selalu. Tetapi Dia berjanji akan memberikan jalan keluar dan kekuatan
kekuatan kepada kita orang-orang percaya. Itu sebabnya pada pagi hari ini mari kita menghindari jalan pintas. Karena jalan pintas itu justru menjerumuskan kita. Ikuti proses, karena hidup ini adalah proses dan bukan instan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Dan firman ini menjadi kekuatan untuk kita belajar hidup berproses di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.